Terima kasih. Selanjutnya kepada Muharram PHD Amal Rifai Malaysia untuk memberikan tanggapan dan sekaligus pencerahan kepada beliau di persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-khair wa syarri ma syi'atillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata. Yang dalam hal ini Akhina al-Fadil Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan SHMH yang telah mengikut sertakan kami dari Forum Komunikasi Alim Ulama. Begitu pula segenap para bapak-bapak yang lainnya dan segenap para insan pers yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Sumarta bahwasanya ini bukan permasalahan Habib Rizik semata, tapi permasalahan kita umat Islam dan juga bangsa Indonesia. Sebagaimana yang Nabi SAW ingatkan kepada kita, inna masalal mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udun fada'a sa'iral jasad. Bahwasanya perumpamaan orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu anggota tubuh yang utuh. Bila satu anggota tubuh kita sakit, seperti misalnya mata ataupun pula mulut, tangan, kaki dan lain sebagainya, maka anggota tubuh yang lain pun akan terasa sakit. Ketika ada saudara kita, ada anak bangsa, bahkan putra terbaik, bahkan beliau seorang ulama, bahkan juga seorang dzurriyyah baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Karenanya sebagaimana tadi disampaikan kepada para bapak dan ibu insan Dewan Pers ini, bisa menyampaikan hal yang sesungguhnya yang menimpa dan terjadi kepada diri Habibana Habib Ahmad Rizik bin Husain Syihab. Kezaliman demi kezaliman, kesewenang-wenangan demi kesewenang-wenangan yang dialami oleh beliau. Sekali lagi, itu adalah penderitaan kita, baik kita sebagai umat Islam ataupun kita sebagai bangsa Indonesia. Hendaknya kita renungkan bagaimana kalau hal ini terjadi pada diri kita, terjadi pada orang tua kita, terjadi pada kerabat kita. Tentu kita tidak menginginkan hal semacam ini. Dan yang paling akan kita khawatirkan, bila mana tindakan kezaliman semena-mena telah terjadi, fantadhiris sa'ah, tunggu. Allah tidak akan tinggal diam. Allah tidak akan tinggal diam. Allah tidak akan tinggal diam. Ini yang harus kita camkan. Ini yang harus kita camkan. Jangan sampai segelintir orang melakukan tindak kezaliman, maka adab yang Allah timpakan bukan saja menimpa kepada segelintir orang tersebut, tapi kita yang membiarkan kezaliman itu merajalela pun akan ikut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita renungkan. Kita tidak mengenal dari mana kita, apa bahasa kita, apa kelompok kita, tidak. Tapi selama ada anak bangsa ini yang dizalimi oleh hukum, apalagi oleh pemerintah, sekali lagi kita harus memiliki sikap minimal, sikap kita tidak menerima tindak atau aksi kezaliman tersebut, supaya adab yang Allah timpakan tidak menimpa kepada kita, dan tidak kita biarkan kezaliman itu merajalela baik di negeri kita ataupun di mata kita. Inilah yang kami sampaikan, dan sejak ini kami sampaikan, dimohon kepada segenap insan pers ini, sampaikanlah kebenaran, karena kebenaran itu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kebenaran itu kita tutupi,
maka kebenaran itu akan mendorong kita menuju kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.